Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM B1011191070 dari kelas B, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pokok pikiran dari seorang ekonom yang bernama Simon Kuznets. Beliau merupakan salah satu penerima penghargaan Nobel bidang ekonomi pada tahun 1971. Profesor Simon Kuznets menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, di mana teori tersebut harus dibedakan dari teori pertumbuhan lainnya. Oleh karena adanya kekhasan dari teori ini dibandingkan dengan teori lainnya. Kuznets dengan kepeloporannya dalam mengukur dan menganalisis sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju. Beliau mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kemudian kemampuan pertumbuhan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting. Artinya, yang pertama, kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan dari ekonomi. Yang kedua, kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang tergantung dalam teknologi baru. Kemudian yang ketiga, penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial itu ialah ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada, tetapi input yang melengkapi tidak akan berarti apa-apa. Dalam analisisnya yang mendalam, Kuznets memisahkan 6 karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, yaitu ada 2 variabel ekonomi agregatif. Yang pertama, tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. Kemudian ada 2 variabel dari transformasi struktural. Ini lanjut yang tadi, jadi ketiga, tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi. Dan yang keempat, tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi. Kemudian 2 faktor terakhir yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional. Yang kelima, kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar. Kemudian ekonomi hanya terbatas hanya pada sepertiga populasi dunia. Seperti teori Kuznets yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi harus ada penyesuaian dari lembaga dan ideologi yang harus dilakukan, saya mengambil contoh dari negara Amerika Serikat pada kisaran tahun 2017. Kita melihat bagaimana Presiden Donald Trump lebih mementingkan pertimbangan ekonomi yang dalam mempertahankan hubungannya dengan Kerajaan Arab Saudi dalam menangani kasus pembunuhan Khashoggi. Hal ini tentunya membuat Amerika memiliki keuntungan karena dapat bekerja sama dengan negara Arab yang kita semua tahu adalah negara yang kaya, sehingga dapat membuat pertumbuhan ekonomi pada negara Amerika. Penjelasan sederhananya adalah jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan menguntungkan pemilihnya. Untuk memahami indikator-indikator ekonomi yang baik, maka backup yang kuat dari tim ekonomi sangat diperlukan. Isu-isu ekonomi apa yang hendak diangkat yang harus dipikirkan mendalam dan berdasarkan fakta dan data yang ada. Nah, pendapat saya mengenai teori dari Simon Kuznets ini ialah saya setuju dengan teori pertumbuhan ekonomi dari beliau, karena politik dan ekonomi yang dijelaskan beliau ialah 2 hal yang saling berhubungan erat. Artinya mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan memberikan wewenang atau power kepada dia dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut, karena masyarakat sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.